Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa kembali bersama Mas Bro Tegal yang acak kadut yang enggak karuan ini. Yang penting no tipu-tipu Anda, mencerdaskan Anda, mendidik yang baik, memberikan info-info yang akurat, enggak omong kosong, enggak tobolan, enggak macam-macam. Maaf ya kalau Mas Bro kadang-kadang ngomongnya agak kelipotan, agak kasar. Yang penting kan ya beginilah, yang apa adanya, enggak dipoles-poles, enggak ditutup-tutup ya, apa adanya, yang kita ingin jeplakin jeplak aja gitu aja. Yang penting no tipu-tipu Anda ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan Mas Bro akan memberikan info-info yang akurat dan semangat untuk bikin video tentunya ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jadi untuk pemula selalu Mas Bro nggak bosen-bosen untuk mengingatkan ya, jangan terlalu banyak di koin micin ya, koin meme terutama yang Anda bikin bangkrut, Anda yang bikin kacau balau ya, bikin jengkelit. Jengkelit apa itu? Jadi saya sarankan untuk beli koin-koin yang bagus, itu yang pertama, dan tontonlah tutorial-tutorial yang benar ya. Maaf, bukan berarti yang lain nggak benar ya. Jadi tontonlah yang ibaratnya mendidik yang baik ya, jangan sampai cari yang selalu bikin FOMO ataupun RP1 Binance yang Anda diarahkan ke koin micin. Bahaya. Yang namanya koin micin itu 99% gagal, hanya 1% keberhasilan. Dari tahun 2013 sampai sekarang itu yang berhasil cuma minim sekali ya, bisa dikatakan hanya 2. Itu yang lain pada penipuan-penipuan semua. Banyak orang yang bangkrut, uangnya habis, kacau balau karena akibat daripada meme koinnya. Jadi Mas Bro akan memberikan untuk semangat Anda masih seputar dalam berita, untuk seputar masih dalam news-news fundamental kripto yang ke depan akan lebih baik. Tidak ada alasan lagi bahwa kripto ke depan tidak akan naik, sudah tidak ada alasan lagi. Kalau naik turun itu hal yang biasa ya. Bandar itu bisa main sorong bawah, main sorong atas untuk meliquid daripada yang lepret tinggi, tentunya kan seperti itu ya. Dia juga ingin cari cuan, tapi untuk jangka panjangnya, yang long term holder jangka panjang, nggak usah bingung-bingung, nggak usah keter-keter, arahnya udah ke atas. Next target berikutnya BTC itu ke 35.000 ya. Jadi yang bijaksana itu yang untuk long term jangka panjang di TP nanti tahun 2024 akhir tahun, pas next bulan sudah berjalan, halving BTC dimulai bulan Maret, kemudian merangkak dikit-dikit, FOMO orang, FOMO ria semacam semua masuk BTC, baru next bulannya nanti di tahun 2024 akhir tahun kita TP, walaupun nanti jengking lagi di tahun 2025 bulan Januari biasanya, tapi kan nanti kita masuk lagi di bulan-bulan berikutnya, 4-3 bulan ke depan ketika turun ya, kita ambil lagi. Nanti biasa naik turun itu masih biasa untuk main scalpingan setelah kita dapat uang banyak, cuan banyak gitu ya. Yang sedikitnya aja yang buat main-main nanti seperti itu ya. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya alasan BTC ingin turun ya. Jadi untuk investasi jangka panjang ini sangat baik sekali. Anda mulai masuk dikit-dikit, kalau turun ambil, tidak ada istilah sekarang itu maksudnya apa cari apa scalpingan itu rugi. Makin tinggi harganya, koin Anda makin sedikit. Ini tuh waktunya itu kalau memang sudah bear market udah usai, winter udah usai, terus market itu melaju rally yang istilahnya itu udah dari bear market dari sudah naik menjadi bullish, arahnya sudah arah bullish, sudah berkati arah, itu waktunya untuk akumulasi, waktunya kita untuk nunggu sampai next bulan, bukan waktunya kita untuk TP, dan waktunya untuk masuk nyicil dikit-dikit, itu seperti itu bro. Jadi kalau sudah berganti arah ke arah bullish itu ya, kalau kita main scalpingan itu sudah nggak pas, rugi ya. Kita mainnya sampai nunggu next bulan yang akan datang ya. Jadi sudah nggak ada alasan lagi untuk turun ya. Saya akan memberikan berita-berita ya, tapi hanya cuplikan-cuplikan aja karena berita positif banyak banget, nggak ada berita jelek lagi. Yang namanya Fed urus suku bunga aja sudah baik-baikin kripto, apa artinya ya kripto ke depan akan mulai terbang ya. Jadi nanti yang saya buka berita yang satu aja, nggak semua ya. Yang penting berita itu hari ini banyak sekali ya, terbaru semua. Setiap hari Mas Bro berganti untuk tambah semangat Anda karena arahnya ke bull market ya. Inovasi terobosan CME Group luncurkan Victories rasio ETH ke BTC. Ini berita untuk hari ini.
Yang kedua, North Carolina siap untuk berinvestasi di Bitcoin dan emas. Ya, saya bilang apa? Yang pertama itu orang investasi untuk mengendalikan inflasi supaya harta bendanya nggak kemakan inflasi, itu satu ke emas, duanya ke BTC. Itu yang Mas Bro tahu ya. Jadi North Carolina ini siap untuk berinvestasi di Bitcoin dan emas ya. Jadi itu salah satu berita-berita yang menambah Anda semangat mendukung. Nggak ada alasan kripto nggak turun, nggak naik lagi ya. Nggak ada alasan umpamanya kripto turun, itu sudah nggak ada alasan ya. Alasannya udah sekarang itu kripto udah arahnya untuk ke atas ya, seperti itu ya. Well, Ethereum ya terbesar terus akumulasi ETH. Apa artinya bagi investor ETH? Modaro. Well, Ethereum terbesar terus akumulasi ETH. Apa artinya? Apa maksudnya? Ya sudahlah, pokoknya sudah beritanya bagus semua ya. Jadi yang saya katakan ini nggak ada yang membual-bual ya. Siap-siap kaya raya di 2023. Pikamon menawarkan peluang investasi kripto. Pikamon, tahu nggak Pikamon? Menawarkan peluang investasi kripto ya. Bagaimana kita nggak beli kripto? Kacau, orang baru aja pada masuk perbankan, berbondong-bondong, semua bos-bos masuk kripto. Anda mau masuk micin? Silakan kalau Anda ingin jengking. Revolusi kripto di Afrika bisa bantu atasi hiperinflasi dan korupsi. Ya, revolusi itu macam-macam bro, bukan revolusi yang negatif ya. Ini revolusi kripto di Afrika bisa bantu atasi hiperinflasi dan korupsi. Luar biasa ya. Yang namanya Fed aja menekan inflasi nggak mampu, menaikkan suku bunga dari tahun kemarin sampai sekarang malah acak-adut, inflasinya nggak terkendali ya, makanya pada lari ke BTC yang nggak ada inflasi. Kan BTC itu kan diciptakan untuk melindungi asetnya, jadi untuk melawan daripada inflasi ya. Sekarang ya larinya ke BTC ya. Anda lihat sendiri yang namanya inflasi aja Fed nggak bisa nekan, ini kripto malah bukan inflasi lagi, hiperinflasi. Gila nggak? Hiperinflasi, tahu nggak? Ini dedengkotnya inflasi. Anda kalau nggak mau belajar ya kacau ya, bukan hipertensi ya. Hiperinflasi artinya apa? Dedengkotnya inflasi. Ini yang ngeri ini puncaknya dari inflasi itu ya, hiperinflasi ini ya. Dan korupsi itu ya, mau korupsi kripto, mau ngambilnya di blockchain. Nggak bisa digarong kalau kripto, kecuali hacker tak. Iya memang kalau semua pakai kripto ya korupsinya susah ya. Kalau uang kan harus dicairkan ke bank ya, masukin kantong ya, dari tangan ke tangan, proyek ini proyek itu, korupsi gampang sekali. Tapi kalau kripto mau korupsi di mana? Blockchain aja ada datanya, ini masuk kemana, ini yang jual siapa, ini di exchange mana ya, yang narik masuk ke rekeningnya siapa, itu ketahuan semua. Memang cocok kalau kripto itu, memang sebetulnya bisa membasmi daripada korupsi ya, dan mengatasi hiperinflasi daripada revolusi kripto di Afrika ya. Saya beritahu untuk dikit-dikit aja ya. Julius Baer menggepak keper layanan kripto meluas di Dubai ya. Jadi Julius Baer menggepak menabok atau gimana ini bahasanya? Kadang-kadang bahasa Tegal, kadang-kadang bahasa Eropa, kadang-kadang bahasa Yunani. Ini yang buat berita itu kadang-kadang bahasa AS. Kalau ini bahasa Tegal tumben ini. Yang namanya Julius Baer menggepak koper ya. Menggepak koper apa coba Anda tahu nggak? Menampol bukan? Ya aduh, dan menabok nggak? Layanan kripto meluas ke Dubai ya. Lokaste meluncurkan revolusi baru dalam dunia MIT dengan ekosistem NFT. Ini kadal krokodil ya. Lokasto meluncurkan revolusi baru dalam dunia MIT dengan ekosistem NFT. Nggak ada berita yang buruk ya. Jadi seperti itu ya. Fidelity kembali desak. Ini yang berita kemarin yang saya luncurkan video di pagi hari itu kan. Kemarin kan
Fidelity ini mengajukan untuk ETF BTC Spot ya, sekarang mengamuk ya. Fidelity kembali desak peluncuran spot with origin BTC Trust ya dari pemohonan, jadi pemohonan ke-7 di tahun ini bro. Waduh ya, permohonan ke-7 itu ditolak terus. Ini yang ke-7-nya mungkin enggak, ada BlackRock di depan di depannya dia ngekor ya. Pinter juga nih Fidelity kembali desak peluncuran spot with origin BTC Trust ya. Ini perlu Anda ketahui juga ya. Inovasi terobosan CMC Group luncurkan Victoris rasio ETH ke BTC yang tadi ya. Jadi memang betul-betul tidak ada berita yang buruk dan tidak ada alasan untuk kripto terutama BTC, ETH ya, LTC, BCH dan kawan-kawan. CMC 10 tidak ada alasan untuk tidak meroket. Ya, seperti itu ya berita untuk hari ini, berita-berita untuk penyemangat pagi Anda supaya Anda nggak dicekoki berita yang menghayal-hayal, menguluk-muluk. RP1 itu tipuan bohongan belaka, yang mana yang dipromosikan adalah koin Pring Java. Ya gitu ya. Jadi untuk semangat Anda, sekarang saya membuka berita yang hari ini yang kita cukup menegangkan ya. Ini menegangkan, ini berita kadang-kadang bolak-balik bro. Kalau yang namanya gila-gilaan MicroStrategy membeli Bitcoin senilai 5,2 triliun itu biasanya kan ngedam yang sudah-sudah. Tapi ini karena momennya itu MicroStrategy nggak laku lagi. Biasanya kalau MicroStrategy bilang mau beli Bitcoin itu ngedam, dia jual. Sebaliknya kalau dia ngomong mau jual itu market malah terbang. Itu bolak-baliknya si brengsek ini. Jadi saya katakan kepada Anda, ini sudah nggak laku lagi promosinya MicroStrategy ini ya. Kemarin itu kan dia itu kan memberikan statement bahwa dia itu membeli 5,2 triliun ya BTC. Itu biasanya jam bro, tapi ini sudah nggak berlaku bro. Dia ngomong kayak gitu sendirian, dia beli segitu ya, dia jualan, tapi yang lain ya bejibul ya, berebut pada masuk ke kripto semua. Akhirnya ini mungkin sekarang benar karena apa yang dia blekocotannya dia itu sudah nggak laku, dia ngikut membeli. Ini benar, yang biasanya kalau ini ngomong beli jam, sekarang mungkin pada pasang short. Ya ini nggak taunya market hari ini terbang. Ya kan seperti itu. Makanya untuk yang namanya MicroStrategy sekarang membeli Bitcoin senilai 5,2 triliun rupiah ini artinya ya gila-gilaan bro. Ini beli betulan bro, soalnya dia nggak mau kalah sama temannya sama yang di atas ya, grupnya, kroninya ya, saingannya ya, daripada BlackRock ya. Umpamanya dia BlackRock sudah masuk, yang lainnya pada mengajukan ETF semua. Fidelity juga lagi mendesak untuk ETF-nya BTC. Makanya MicroStrategy yang biasanya bolak-balik ya arahnya ya berlawanan, sekarang dia betul-betul membeli 5,2 triliun Bitcoin. Mau ngomong apa lagi? Mau bilang apa lagi? Sekarang mau jam-jaman lagi, sudah nggak musim. Sekarang musimnya terbang, musimnya kita jual pitik, beli koin meme. Kalau yang nggak mampu beli Bitcoin ya belinya meme coin, tapi jangan sembarangan. PP itu kalau lagi turun bisa dibeli, nanti ketika naik ya kita jual ya. Jangan pasang short sama pasang up kayak itu, siapa yang kena melulu. Ada pasang short pasang up ya, pakai support aja, jangan pakai up ya, dan down. Anda bolak-balik kejebak, makin habis uangnya dimainkan sama bah bandar Anda ya. Orang naik lagi anomali naik turun begini, pasang short pasang up down ya, Anda atas kena bawah kena. Anda jadi makanan kudanil ya. Jadi MicroStrategy ini perusahaan intelijen bisnis yang dipimpin oleh Michael Saylor kembali menjadi sorotan dengan mengumumkan pembelian Bitcoin dalam jumlah besar dalam kurun waktu antara 29 April 2023 dan 27 Juni 2023
MicroStrategy dan anak perusahaannya telah membeli sekitar 12,333 Bitcoin senilai 347 juta US dollar atau setara dengan 5,2 triliun rupiah. Gila nggak? Gemblong nggak? Bukan main-main, dia beli 12.333 Bitcoin yang biasanya itu ngibul kalau dia beli malah jual ngedam. Ini enggak, karena sudah enggak usum. Dia ngomong apa sudah enggak berlaku. Yang lain usumnya pada membeli, pada berbondong-bondong untuk ke BTC, dia mau jualan, dia ya salah langkah dia, makanya dia langsung terus terang ini untuk beli yang benar-benar membeli dia. Anda kalau nggak ikut membeli, Anda aduh acak kadut, Anda sayang ya, yang buat beli nggak ada ya. Nanti Mas Bro usah utang ya, nanti tak ngebel Mas Bro sama itu ya Mbah Putin ya, ataupun apa itu yang namanya pinjol. Jangan pinjol. Kacau ya. Jadi pembelian tersebut menandai ya pembelian terbesar oleh MicroStrategy di tahun ini, melebihi pembelian sebelumnya pada Maret dan April yang totalnya mencapai 7.500 BTC senilai 179,3 juta US dollar ataupun 2,6 triliun rupiah. Jadi yang kemarin-kemarin kan belinya kan sedikit, hanya separuh, ini sekarang difulkan ya, jadi ngedian sekarang itu ya, tambahi lagi aset BTC-nya ya, semua sudah nggak ada berita yang macam-macam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Michael Saylor ini MicroStrategy ya, jadi sudah mulai betul-betul untuk membeli. Jadi Anda jangan acak kadut, Anda kalau nggak mau beli ya bodoh amat Anda ya. Yang namanya mereka semua pada beli ya. Peserta pasar pengalaman berpendapat bahwa pembelian Bitcoin oleh Saylor dan MicroStrategy sebagai sinyal potensial dari puncak lokal untuk harga BTC. Menariknya, pada hari ini mengumumkan penultimate Saylor pada Maret 2023 lalu, harga Bitcoin mengalami penurunan 5%. Demikian pula pada 5 April 2023 setelah pembelian lain oleh MicroStrategy, harga Bitcoin turun lebih dari 3% selama hari itu. Jadi kalau yang kejadian kemarin itu setiap ini orang MicroStrategy ini membeli itu menjual naik turun. Kalau sekarang ini enggak, ini dia betul-betul membeli, dia juga enggak mau ketinggalan momen ya. Jadi sekarang MicroStrategy bersama dengan anak perusahaannya memiliki total sekitar 4,52 miliar US dollar dengan harga pembelian rata-rata di sekitar 29,668 per BTC termasuk biaya dan pengeluaran. Aduh ya, udah banyak sekali Mas Bro. Di subscribe dulu biar channel ini bisa berkembang, bisa maju lebih baik lagi dan memberikan berita-berita yang akurat ya, bukan nipu-nipu Anda. Jadi untuk hari ini untuk penyemangat aja ya, belum ada berita-berita yang lain-lain ya. Adanya berita yang bagus-bagus semua, investasi kripto semua menyerbu daripada kripto. Anda silakan yang punya dana, waktunya untuk masuk. Ketika nanti turun sedikit, Anda nggak usah kacau, nggak usah stres. Kita itu investasi untuk jangka panjang, yang mana ini waktunya membeli. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang kaya dari cryptocurrency itu ya, itu 1 tahun menjelang daripada BTC halving itu dia sudah mulai akumulasi. Itu satu, dia nggak mikirkan fat food. Yang penting dia membeli, ada targetnya, nanti akan dijual ketika next bulan setelah halving mendekati 1 tahun. Itu seperti itu. Kalau ini nanti double halving buat double halving ya, jadi double next bulan, yang mana nanti ini menjadi sejarah BTC, sejarah perkriptokaransian, yang mana pertama kalinya sebuah perusahaan besar, investasi terbesar, terkemuka, terhebat di dunia, BlackRock ya, MicroStrategy ya, Fidelity ya, pokoknya banyaklah kalau disebutkan ya, itu berbondong-bondong masuk kripto. Bahkan juga dari bank-bank juga
yang mana asetnya sebagian dialihkan ke kripto, seperti Bank Swiss kan gemblong ikut-ikutan ya. Jadi tidak ada kata lain lagi bahwa kripto akan ngebul ke depannya, dan ini akan menjadi sejarah perkriptoan di saat pas halving BTC, dan juga adopsi massal kripto yang luar biasa dari investasi-investasi orang terkemuka, perusahaan-perusahaan raksasa, juga dari bank-bank semua masuk pas berbarengan dengan pilpresnya AS, yang mana uang akan bertebaran seperti kupu-kupu, seperti laron keluar dari lengnya ya, akan luar biasa ke depan, uang akan semrawut, pemenangnya akan berebut uang. Makanya saya sarankan untuk hati-hati ya, kalau Mas Bro kan ngibulnya bukan ngibul yang betul-betul ngibul, ini kita mendorong waktunya yang tepat, tidak ada enggak, pasti akan cuan nanti di tahun 2024 di akhir tahun, karena ini momennya akan dipakai, momen halving BTC yang mana rewardnya dipotong 50%, maka kelangkaan BTC akan terjadi pas semua orang-orang, semua perusahaan-perusahaan besar, semua pelaku pasar, semuanya pokoknya udah masuk ke BTC, adopsi BTC, maka BTC akan menjadi luar biasa, akan terbuang menjadi setinggi-tingginya, menjadi 3 bull market. Anda mau ngomong apa? Anda mau bilang apa? Ya, aduh muncrat dan gak karuan. Ya, saya rasa cukup untuk pagi ini. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro namanya manusia, banyak salah banyak dosa, analisa kadang-kadang betul kadang-kadang enggak. Yang penting Mas Bro menganalisa dengan analisa penerawangan sendiri, dengan analisa logika matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, itu aja. Yang karena semua ini bisa dilihat dengan kasat mata, bukan gaib ya, apa yang terjadi kondisi seperti ini, maka dengan dianalisa nanti akan terjadi seperti ini, dengan bullnya market, dengan BTC-nya yang terbang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.